Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Minggu 13 Maret 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Misa Desirait, inilah live update selengkapnya. Dua pelajar MTS Negeri Lawe Sigala-Gala Kabupaten Aceh Tenggara yang dilaporkan hanyut terseret saat mandi di Sungai Alas, Desa Salim Pipit, belum ditemukan hingga Sabtu 12 Maret. Kedua pelajar MTS yang hanyut itu adalah Aldi dan Usaid, berusia 14 tahun. Diketahui total terdapat 3 orang yang hanyut, namun 1 orang telah selamat, sementara 2 lainnya belum ditemukan. Untuk mengetahui info lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Serambi News, Asnawi Lui, yang akan menyampaikan laporannya. Silakan Asnawi. Baik, Mai, dapat kita laporkan Serambi News. 2 pelajar SMP atau setara dengan MTSN Kecamatan Lawe Sigala-Gala, Kabupaten Aceh Tenggara, dilaporkan pada Sabtu pukul 11 pukul 11 pagi, 2 pelajar hanyut terseret Sungai Alas di Desa Salim Pipit, Kecamatan Babu Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara. Nah, hingga hari ini dapat kita laporkan bahwa pencarian terhadap 2 pelajar yang terseret arus tersebut, Aldi, warga Kecamatan Babul Makmur, dan Usaid, warga Desa Lawe Loning Aman, Kecamatan Lawe Sigala-Gala, Kabupaten Aceh Tenggara, hingga saat ini belum juga ditemukan pada pukul 12.30. Nah, laporan yang kita dapat dari tim SAR Kuta Cane, mereka mesti menyisir yang membentuk 2 tim dari arah hulu dan hilir ke arah Muara Stulen. Mereka sudah membentuk 2 tim dengan menggunakan rubberboat dan rabin menelusuri Sungai Alas, tepatnya di Desa Salim Pipit, Kecamatan Babu Rahmah. Namun untuk saat ini juga belum ditemukan karena selain air yang keruh, juga debit air masih tinggi. Nah, untuk saat ini juga selain tim SAR yang melibatkan Basarnas, TNI Polri, masyarakat di Desa Lawe Loning Aman dan Desa Rimba, Kecamatan Sukamakmur, ini juga telah ramai di lokasi dan mendirikan posko untuk terus melakukan pencarian secara bergiliran. Ya, mereka saling bergantian dan juga di sini mereka juga siapkan dapur umum untuk masyarakatnya yang mencari korban Usaid yang umur 14 tahun dan begitu juga Aldi. Demikian, Mai. Baik, terima kasih Asnawi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sama-sama, Mai, saya kembalikan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kaki seorang anak berusia 1 tahun 3 bulan terperosok ke dalam saluran air kamar mandi di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 10 Maret malam. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis. Kaki mungil anak tersebut berhasil dievakuasi setelah 2 jam terperosok ke dalam saluran air di kamar mandi. Upaya evakuasi dilakukan tim damkar dengan menggali tanah dan membongkar pipa saluran pembuangan air. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Pontianak, Agus Pujianto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Agus. Baik, Mai dan Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa benar sekali terjadi kaki seorang anak kecil, balita, berusia 1 tahun 3 bulan, itu terperosok, kakinya sebelah kanan, masuk ke pipa saluran pembuangan air di kamar mandi pada Kamis malam. Dan kejadian itu baru dilaporkan ke Damkar Kabupaten Sintang 1 jam setelah kejadian. Orang tuanya itu sebelumnya sudah melakukan upaya evakuasi, akan tetapi tidak berhasil. Setelah 1 jam, orang tua kemudian baru melapor ke Damkar Sintang. Setibanya di lokasi kejadian, Damkar Sintang menemukan anak tersebut masih dengan posisi yang sama, kakinya masih terperosok di dalam pipa saluran air dan menangis histeris. Damkar berupaya untuk menenangkan anak tersebut agar proses evakuasi berjalan lancar, sementara sebagian anggota lainnya itu
menggali tanah, kemudian membongkar saluran pipa agar sampai menjejak ke kaki anak tersebut untuk mendorong keluar. Saat ini orang tua dan juga anak balita tersebut selamat, hanya ada luka memar, dan diimbau agar peristiwa ini menjadi pelajaran bagi para orang tua. Demikian, Mai. Baik, terima kasih Agus atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan anggota Damkar Kabupaten Sintang. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita dapat laporan dari jam 8 malam. Sebenarnya kejadian itu sudah 1 jam sebelum melapor ke kita. Mereka coba mengevakuasi sendiri dan akhirnya mereka nggak bisa. Jadi mereka menghubungi kita di pos 2 di Seroja. Nah, kita menurunkan tim rescue dan anggota yang lagi piket. Alhamdulillah selama 2 jam kita melakukan evakuasi dengan peralatan yang ada. Kita bisa melakukan evakuasi tersebut dengan selamat anaknya. Anaknya masih histeris gitu kan, nangis. Ya kita harus menenangkan dulu si anaknya ini supaya tenang. Jadi enaknya supaya kita bekerja enak juga. Kita harus bekerja menggali tanah dulu untuk dari saluran airnya yang harus kita potong untuk menyelamatkan kaki anak tersebut dan supaya cepat kita evakuasi gitu. Kesulitan nggak, Bang? Kesulitannya sih nggak ada, Bang. Cuma anaknya memang kita suruh diam, mau diam gitu. Jadi gimana proses hingga akhirnya? Prosesnya lumayan panjang nih, Bang. Jadi dari kita datang, kita lihat dulu situasi anaknya seperti apa, kita tenangkan dulu, jangan ada yang gimana-gimana, takut kakinya yang kejepit atau apa, kita tenangkan dulu anak ini supaya tidak terlalu meronta-ronta, karena posisi kakinya memang di dalam saluran air, Bang. Itu di saluran air itu di bagian elbownya. Nah, jadi kita harus potong dulu bagian itu, kita gali tanah, ini sudah tertimbun, elbownya sudah tertimbun, kita gali ulang, kita potong. Dari situ kita dapat menggapai kaki anak tersebut untuk diposisikan supaya enak dikeluarkan itu. Berapa lama proses, Bang? Sekitar 2 jam, Bang. 2 jam. Kondisinya? Anaknya alhamdulillah jadi kelihatan senang gitu. Walaupun anak yang berusia 1. Seorang warga bernama Matsawi mengungkapkan rasa bahagianya saat mengetahui rumahnya yang roboh karena diterpa angin beberapa waktu lalu kembali dibangun. Rumah milik Matsawi kembali dibangun Bupati Banyu Asin Haji Askolani Jasi. Matsawi yang merupakan warga Jalan Swadaya 4 Kampung Jawa Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Banyu Asin ini tak henti-hentinya mengucapkan syukur karena rumahnya kembali dibangun. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Sumsel, Ardiansyah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Ardi. Baik, selamat siang, Mei. Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi, Mas Sawi ini merupakan warga Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyu Asin yang mana merupakan memiliki pekerjaan seorang pembuat batu bata yang berada tidak jauh dari rumahnya. Nah, dan beberapa waktu lalu rumah yang dibangunnya dengan menggunakan papan kayu itu roboh diterpa oleh angin. Nah, karena roboh dan diterpa oleh angin membuat Mas Sawi sendiri mengungsi di dekat rumah kerabatnya yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Nah, di sini Mas Sawi sempat mengungkapkan bahwa ia sempat merasa frustasi atau stres karena sebagai pembuat batu bata, tetapi dia sendiri tidak bisa membangun rumahnya untuk tempat tinggalnya sendiri. Tetapi ada warga yang berinisiatif untuk melaporkan hal tersebut kepada Bupati Banyu Asin, Haji Askolani Jasi, bahwa ada warganya yang mengalami kendala untuk pembangunan rumah setelah rumahnya diterpa angin kencang dan roboh sampai rata dengan tanah. Nah, dari sinilah untuk memastikan agar benar laporan itu, Bupati Banyu Asin Haji Askolani Jasi sendiri langsung mengecek dan memang dilihat bahwa rumahnya sudah tidak layak huni. Nah, dari situ
Bupati Banyuasin langsung berinisiatif mengajak beberapa tokoh masyarakat juga dan juga OPD yang ada di Banyuasin untuk bergotong royong membantu Manawi agar bisa kembali membangun rumahnya. Jadi sistemnya menurut Bupati Banyuasin sendiri itu gotong royong dengan sumbangan secara pribadi dari Bupati Banyuasin dan juga masyarakat sekitar. Dan pengerjaannya juga menurut Bupati Banyuasin itu dikerjakan juga secara gotong royong dengan cara bekerja pada malam hari sehingga tidak mengeluarkan upah sama sekali. Nah dari situ ini juga sebagai upaya dari pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk melakukan bedah rumah terhadap rumah-rumah yang tidak layak huni yang ada di wilayah Banyuasin. Nah karena saat ini program pemerintah Kabupaten Banyuasin sendiri sudah melakukan bedah rumah sebanyak 10.800 unit rumah yang tidak layak huni. Nah ini menjadi salah satu konsen juga dari pemerintah Kabupaten Banyuasin, khususnya Bupati Banyuasin, agar warganya bisa hidup layak dan juga sama seperti warga-warga yang lainnya. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Ardiansyah atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Mat Sawi serta Bupati Banyuasin. Berikut tayangannya untuk Anda. Kalau terharu ya kami terharu, alhamdulillah ya. Jadi selama rumahnya rubuh itu tinggal di mana Pak itu Pak? Itu di rumah saudara. Di rumah saudara. Ini rubuh karena apa kemarin Pak? Kemarin itu ya karena angin juga. Angin. Sudah lapuk Pak ya? Kondisi juga udah buruk lah. Lapuk. Kita sehari-hari kerja apa Pak? Di bangsa batu bata. Batu bata. Jadi untuk kita bangun rumah lagi setelah rubuh ini tidak bisa Pak ya, karena gaji juga tidak cukup ya. Oke. Dengan siapa Pak? Nama lengkap? Mat Sari. Jadi hari ini kita mengunjungi tempat kediaman Bapak Pak Sayo. Nah, karena rumahnya dapat musibah puting beliung. Dan hari ini kita dengan konsep gotong royong kita lakukan pembedahan, karena kalau ingin menunggu dana yang melalui pemerintah secara resmi, prosedur dan mekanisme dan waktunya sangat lama, sementara rumahnya sudah sangat ambruk. Jadi hari ini gotong royong dengan Basnas, saya pribadi dengan Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kabak, Pak Kadis, intinya RT RW dan warga juga di sini. Dan hari ini kami memulai bantuannya dari Basnas 10 dari saat 5 juta jadi dapat 15. Mudah-mudahan ada tambah-tambahan lain ini selesai. Kalau masih tidak selesai, kita tambah lagi. Pak, harapannya selesai secepat mungkin. Tadi sudah saya sampaikan kalau di Sukomoro 7 hari. Nah, tapi di sini 10-20 hari ya standar lah. Kami akan kembali selesai jeda sejenak, Tribuners, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sukombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu,
Karena juga posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena juga posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kapolri Jenderal Listio Sigit memberikan target kepada Polda jajaran untuk mempercepat cakupan vaksinasi. Jenderal Listio Sigit menargetkan cakupan vaksinasi dosis kedua di setiap provinsi di Indonesia dapat menyentuh angka 70% pada bulan Mei 2022. Menanggapi target tersebut, Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Aditya Jaya mengaku akan mempercepat cakupan vaksinasi. Ia menyebut Polda Kaltara akan bekerja dengan semua instansi yang ada untuk melakukan percepatan vaksinasi. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Kaltara, Ilhami Faudi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Faudi. Baik rekan Mei, dapat dilaporkan bahwa memang sebelumnya Kapolri Listio Sigit menargetkan agar semua provinsi di Indonesia itu dapat menyelesaikan cakupan vaksinasi dosis kedua mencapai angka 70% pada bulan Mei 2022 mendatang. Dan untuk di Kaltara sendiri, cakupan vaksinasi saat ini memang masih di kisaran angka 60%. Karena itu Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Aditya Jaya mengungkapkan pihaknya akan bekerja sama dengan instansi lain seperti Dinkes Kaltara, Dinkes di kabupaten kota, lalu Badan Intelijen Daerah yang juga menyerang vaksinasi, dan juga Polres jajaran yang sampai saat ini memang terus melaksanakan vaksinasi di masing-masing fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh Polres. Irjen Pol Daniel Aditya Jaya yakini bahwa nantinya pada bulan Mei mendatang, khusus untuk di Kaltara, mampu mencapai target yang ditetapkan oleh Kapolri Listio Sigit. Dan memang untuk saat ini, selain vaksinasi di Polres jajaran, pihak Polda Kaltara juga terus melaksanakan vaksinasi, khususnya di Kota Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan. Itu vaksinasi digelar hampir setiap hari, tepatnya di area Pasar Induk Tanjung Selor. Dan karena itu pihak Polda Kaltara meyakini bahwa nantinya target tersebut akan dapat tercapai. Selain itu, pihak Polda Kaltara juga bekerja sama tentunya dengan aparat dari TNI, baik itu TNI AD, Angkatan
Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, sehingga nantinya target vaksinasi 70% ini dapat segera tercapai. Gitu kan, Mei. Baik, terima kasih Faudi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolda Kaltara. Berikut tayangannya untuk Anda. Mencegah supaya muncul kasus baru ya, karena memang kasus baru saat ini agak meningkat dari sebelumnya. Apakah bisa Pak kalau untuk di Kaltara Pak mengejar 70%? Saat ini baru sekitar 60%. Itu nanti kita berkomunikasi dengan dari Polri, Pemda, semuanya harus bisa laksanakan karena memang kita sudah kerjakan mau kita kerja supaya kita bisa mencapai itu. Sebanyak 400 crosser mengikuti event Motocross Open Championship yang digelar di sirkuit Sahaluan, Martapura, Kabupaten Oku Timur. Tidak hanya crosser lokal, panitia juga menghadirkan langsung 3 crosser nasional asal Yogyakarta. Sebelum beraksi di sirkuit, ratusan peserta dan penonton lainnya lebih dulu disajikan pertunjukan dari 3 crosser nasional. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Edo Pramadi, wartawan Tribun Sumsel, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Edo. Baik rekan Mei, di sini saya sampaikan bahwa pelaksanaan event Motocross Open Championship 2022 ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Oku Timur. Nah, jadi acara Gestrek ini merupakan salah satu rangkaian dalam memperingati HUT tersebut, bahwa sebelumnya sudah banyak pemerintah kabupaten melaksanakan event-event yang lain. Di antaranya seperti AKAS, pertandingan sepak bola, Bupati Cup, ada pertandingan bola poli, dan lain semacamnya. Nah, jadi memang pada saat pelaksanaan Gestrek ini itu dilaksanakan selama 2 hari, yakni pada tanggal 12 dan 13 Maret 2022, dan hari ini merupakan finalnya. Nah, jadi untuk Gestrek itu sendiri juga sebelum para peserta yang memasuki sirkuit, memang pihak panitia sendiri sudah mendatangkan 3 crosser level nasional yang lebih dulu tampil sehingga menjadi tontonan yang menarik bagi masyarakat sekitar. Dan ini juga untuk warga yang menonton sama sekali tidak dipungut biaya. Jadi semua masyarakat dipersilakan untuk menonton hanya saja dengan menerapkan protokol kesehatan. Nah, dalam agenda tersebut juga yang dibuka secara langsung oleh Bupati Oku Timur Haji Lanusin Hamzah ST, di situ ia menyampaikan bahwa agenda ini juga merupakan yang pertama untuk hiburan bagi masyarakat, dan juga selanjutnya diharapkan dalam berbagai event ini bisa meningkatkan pemulihan ekonomi Oku Timur. Nah, jadi selain itu juga Bupati mengharapkan bahwa dengan dilaksanakannya berbagai event ini, termasuk dengan Open Gestrek ini, akan mengundang wisatawan dari luar untuk masuk ke Oku Timur. Satu lagi, jadi di Oku Timur ini sebenarnya memiliki 4 sirkuit. Yang pertama di Semendawai Suku 3 ada, selanjutnya ada di Semendawai Timur, ada di Belitang, BK9, dan yang levelnya tertinggi itu di sirkuit Sahaluan di Martapura. Demikian rekan Mi. Baik, terima kasih Edo atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bupati Oku Timur. Berikut tayangannya untuk Anda. Oku Timur, ini sudah beberapa event sudah kita lalui semata-mata untuk menghibur masyarakat Oku Timur, dan yang paling utama adalah untuk pemulihan ekonomi secara nasional yang selalu kita turuti semua perintahnya dari pemerintah yang di atas kita. Apakah ini akan menjadi event ini menjadi kegiatan tahunan atau seperti apa? Ya, seharusnya ini kan di tanggal 17 Januari kemarin, berhubung kita masih pandemi dan level masih berwarna oranye, maka dari itu harus dimundurkan, harus menunggu level yang berwarna kuning. Dan hari ini Oku Timur sudah berwarna kuning, dan untuk event Gestrek ini dapat dilaksanakan. Saya mohon doa
Apakah kedepannya akan dilakukan kegiatan tingkat nasional, Pak? Dari dulu itu setiap 1 tahun itu menjadi agenda Timur. Karena kan kemarin ada sedikit pandemi, maka dari itu baru saat inilah baru bisa kita mulai kembali. Pasien COVID-19 di RSUD Ulin Banjarmasin berkurang dari sebelumnya. Pasien yang melakukan isolasi di rumah sakit ini kini hanya 32, dari sebelumnya berjumlah 60-an orang. Pasien yang dirawat di ruang ICU juga berkurang. Berkurangnya jumlah pasien di rumah sakit terbesar di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah ini seiring menurunnya kasus COVID-19 di Kalimantan Selatan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Milna Sari, wartawan Banjarmasin Pos, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Milna. Ya, rekan Mei. Untuk pasien di RSUD Ulin Banjarmasin yang merupakan rumah sakit terbesar di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang juga menjadi rujukan setiap kabupaten kota di Kalimantan. Rujukan pasien COVID-19 di Kalimantan Selatan ini sendiri, saat ini pasiennya berkurang dari sebelumnya. Dalam seminggu ini jumlah pasien yang dirawat atau yang melakukan isolasi di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin ada 32 orang dari sebelumnya berjumlah 60 orang. Dan jumlah ini berkurang dari sebelumnya, termasuk juga di ruang ICU yang kini hanya tersisa 1 orang dari sebelumnya sekitar 3 hingga 4 orang. Berkurangnya pasien yang melakukan isolasi di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin ini sendiri dikarenakan kasus COVID-19 di Kalimantan Selatan yang kini juga menurun dari sebelumnya hingga 300 kasus per hari dan kini hanya maksimal 100 kasus per hari, bahkan kemarin penambahan hanya 50 kasus per hari. Dan dengan penurunan jumlah pasien yang melakukan isolasi di RSUD Ulin Banjarmasin ini, maka tugas perawat yang bertugas di RSUD Ulin Banjarmasin ini pun juga berkurang dan berdasarkan pantauan di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin cukup lengang dan tidak seperti sebelumnya saat terjadinya peningkatan kasus di Kalimantan Selatan. Dan di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin ini sendiri pasien dirawat di Gedung Mawar dan gedung ini memiliki 5 lantai dan khusus untuk lantai 1, 2, dan 3 untuk merawat atau ruang isolasi bagi pasien COVID-19 yang merupakan rujukan dari kabupaten kota di Kalimantan Selatan, termasuk juga dari Kalimantan Tengah. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Milna atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kejuaraan Nasional Adventure Off-Road 4x4 Seri 1 Sumatera Selatan digelar di sirkuit Brimob Jalan Merdeka kilometer 10 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada 12 hingga 13 Maret 2022. Sebanyak 80 off-roader dari seluruh penjuru tanah air adu kecepatan dan ketangkasan di lintasan sirkuit yang mempertandingkan 4 kelas. Selain menjadi hiburan tersendiri bagi warga Bumi Serepat Serasan, juga berdampak bagi peningkatan perekonomian warga seperti sektor UMKM dan perhotelan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Sriwijaya Pos, Regen, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Regen. Baik, terima kasih rekan Mei. Tribuners, dapat kami sampaikan bahwa Kabupaten Pali sendiri terpilih menjadi tuan rumah gelaran Adventure Off-Road Seri 1 Provinsi Sumatera Selatan yang digelar di Mako Brimob, Kabupaten Bali. Sebanyak 80 off-roader dari berbagai daerah tanah air, tidak hanya di Pulau Sumatera, baik Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, ataupun dari Sulawesi dan Kalimantan, serta Pulau Jawa, itu adu ketangkasan di sirkuit yang seluas 10 km di Makobrimob sendiri. Adventure Off-Road sendiri digelar selama 2 hari, yakni tanggal 12 dan 13 Maret 2022. Event ini sendiri juga dibuka secara langsung oleh Bupati Pali, Insinyur Haji Heri Amalindu. Dan event kejurnas ini sendiri juga mempertandingkan 4 kelas,
yakni kelas under dan kelas G3 dan G4. Ada banyak off-roader nasional dari tanah air juga yang turut berpartisipasi. Seperti yang sudah tadi ada mantan Bupati OI, yakni juga juara 3 nasional di Sleman bulan kemarin, Opi Novianti atau anak Wakil Gubernur Sumsel dan Wali Kota Pagar Alam. Para off-roader sendiri selain lintasan yang licin menjadi tantangan sendiri bagi para off-roader, juga adu ketangkasan dan skill-skill para off-roader ini di lintasan Makobrimob. Kemudian ada juga yang menarik perhatian adalah ada satu off-roader perempuan ya, lokal dari Sumatera Selatan, yang dari Pagar Alam. Kemudian event adventure off-road sendiri diharapkan bisa mendongkrak perekonomian masyarakat sekitar, khususnya dalam hal UMKM ya, baik di sekitaran sirkuit yang sekira seluas 10 hektar ini, para pedagang baik makanan, busana maupun yang lain, pakaian atau otomotif, dibebaskan untuk menggelar lapak dagangannya di sekitar areal sirkuit ya. Jadi para penonton juga tidak dipungut biaya. Kemudian selama 2 hari ini juga penonton dari pagi hingga sore hari itu memadati sirkuit, karena memang sejak tahun 2019 Kabupaten Bali tidak pernah lagi menggelar event-event berskala nasional ya. Sehingga memang dari event ini bisa menginventarisir sirkuit maupun mendongkrak perekonomian masyarakat sekitar, baik dari sektor perhotelan, karena penginapan maupun homestay khususnya di wilayah Kecamatan Talangubi itu dipenuhi dari para peserta off-roader ya, sebanyak 80 off-roader datang ke Kabupaten Bali untuk menjamu para pelancong. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Regen atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Pelaksana event. Berikut tayangannya untuk Anda. Sudah 2 tahun kan ini vakum dalam rangka Kejurnas karena pandemi. Nah, ini melihat pandemi sudah turun, jadi ini pusat mulai berani untuk mengadakan kegiatan Kejurnas ini. Nah, dan seri pertama terpilih Kabupaten Bali. Kalau secara umum untuk ini secara umum apa tujuan untuk acara ini Bang? Ini seri paling pertama ya, lebih memperkenalkan Kabupaten Bali kepada kancah nasional, karena selama ini kan Kabupaten Bali kurang dikenal di kancah nasional. Kalau kita untuk mengajak kawan-kawan dari seluruh penjuru Nusantara untuk datang ke sini. Pertama, kedua, mencari bibit-bibit baru saya ke Kabupaten Bali untuk mengikuti, untuk menjadi atlet off-road racing adventure. Soal positif, positif banyak yang akan diambil oleh kegiatan ini, Bang? Iya, banyak. Bang, untuk peserta sendiri bagaimana? Kategorinya berapa jumlahnya? Peserta dari 71 peserta ada terbagi dari 4 kategori. Kategori G1, G2, G3, dan G4. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda, selesai jeda sejenak, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau dipergoki. Silakan Joviter menyaksikan live. Ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Satu unit sepeda motor Honda CB 150R nyaris dibawa kabur pencuri. Aksi pencuri di Jalan Putri Balau, Kota Bandar Lampung itu dipergoki rekan kerja pemilik motor. Pelaku kabur setelah mengeluarkan pistol dan mengacungkannya kepada saksi mata. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Joviter Husin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Joviter. Baik, Mei, bisa saya sampaikan untuk kronologisnya sendiri terjadi pada hari Kamis kemarin sekitar pukul 5 sore, di mana saat itu korban sedang bekerja di dalam toko. Korban awalnya tak menyadari kedatangan dua orang pelaku yang mendekati posisi motor korban di lokasi parkiran. Namun pada saat pelaku sudah berhasil menjebol kunci motor dan tinggal membawa kabur, rekannya berhasil memergoki aksi tersebut. Saat dipergoki mengundang reaksi warga sekitar. Warga sekitar pun spontan berusaha mendekati pelaku untuk mengamankan aksi pencurian tersebut. Namun dari kedua pelaku, salah satunya mengeluarkan senjata api yang diduga berjenis pistol dan diacungkan ke arah warga. Namun beruntung pistol tersebut tidak sempat ditembakkan atau dilepaskan ke arah warga sekitar. Akhirnya pelaku berhasil kabur meskipun gagal mendapatkan motor milik korban. Sampai saat ini korban belum melaporkan peristiwa tersebut ke aparat kepolisian setempat. Namun aparat kepolisian berharap segera melaporkan untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Joviter dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Itu kalau jam berapa kejadian itu? Sore sih itu, sekitar mau maghriban itulah. Itu posisi lagi sepi gitu. Iya, lagi sepi banget. Itu motor punya siapa sih Bang? Kalau motornya punya orang-orang sini. Orang sebelah Bang. Iya. Karyawan sebelah Bang. Itu sempat udah di ini, udah dirusak. Udah tinggal bawa doang. Tapi pas dia mau ngebawa, diteriakin maling, jatuh dia, sempat jatuh. Kalau kejadian ini udah berapa kali Bang? Atau baru kali? Baru ini sih. Baru kali. Dan ini langsung pistol. Iya. Jenis motor yang mau dicuri itu tahu Bang? Beat. Gitu. Kalau motor yang dicuri sih kayak motor gede gitu Bang. Tapi iya kayak gitulah. Tapi kalau dia pakai beat. Iya, kalau dia pakai beat. Ada plat nomornya? Kalau itu saya kurang tahu. Kayaknya ada sih, tapi saya kurang ingat sama platnya. Tapi kita pernah ngeliat pelaku nggak? Enggak. Enggak pernah. Baru kali itu. Iya. Itu yang ngeluarin pistol yang mau ngambil atau nunggu di motor Bang? Yang mau ngambil Bang ya? Cuman dia cuma doang nggak sempat nembak Bang ya? Enggak nembak, cuma nodongin ke saya doang. Berarti diliatin pistolnya Bang? Iya, diliatin benar, jelas benar warna silver itu kalau masalah saya lihat. Pertama yang lihat ada pelaku itu siapa sih Bang? Maksudnya gimana? Yang mergoki pertama kali siapa Bang? Kalau yang mergokin si orang dalam. Oh, karyawan sebelah Bang ya? Pas orang dalam itu bilang maling gitu kan, kedengaran saya ada apa, tapi saya lihat di sini kok kayak gupek gitu. Oh. Pas dia udah mau ngeluarin motor itu dia nggak bisa, jatuh. Oh. Iya, dia sempat mau ngeluarin itu jatuh dia. Nah, dari situ dia langsung nodongin orang itu. Langsung kabur Bang ya? Iya, langsung kabur. Kabarnya ke arah mana sih Bang? Ke arah sana. Ke arah sana. Bang bisa ngeliat untuk tempatnya nggak Bang? Lokasi motornya Bang di mana kemarin Bang? Pas dia udah sempat dia mau apa di sini lah, ini mobil jazz ya. Pas dia udah sempat apa namanya tuh udah mau ngidupin itu, dia mau lari dari situ dia langsung diteriakin maling.
Jenazah dua bocah kembar yang tertabrak motor gede di Pangandaran, Jawa Barat disemayamkan di satu liang lahat. Dalam proses pemakaman, tampak keluarga almarhum kedua bocah kembar dan warga setempat mengantarkan jenazah sampai di tempat pemakaman umum di wilayah Dusun Babakan Sari, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Namun, ibu korban tidak bisa mengantarkan jenazah bocah kembar tersebut karena masih dalam keadaan tidak sadar. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Jabar, Patna, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Patna. Terima kasih. Saat ini saya sendiri berada di lokasinya di sekitar wilayah TKP ya, di mana pada hari Sabtu kemarin tanggal 12 Maret 2022 terjadi kecelakaan maut yang kendaraan motor besar atau motor moge ya, motor Harley Davidson menabrak dua bocah kembar yang berada di samping jalan raya Kalipucang Pangandaran, tepat di mana saya di samping jalan berdiri. Nah, untuk awal mula kejadian tersebut ya, ketika dua bocah tersebut yang akan menyeberang hendak pulang bermain dari seberang rumahnya untuk pergi pulang dan akan melakukan pengajian atau istilahnya mengaji. Namun di saat menyeberang, ketika ada motor moge melaju dari arah Banjar menuju Pangandaran, terjadi menabrak kedua bocah tersebut oleh dua kendaraan moge yang berwarna merah dan berwarna putih. Dan Tribuners, setelah kejadian tersebut, kedua bocah langsung dimakamkan di lokasi TKP-nya, di mana lokasi TKP tersebut di wilayah tempat tidak jauh dari tempat tinggal rumah duka atau keluarga duka. Dan untuk saat ini ya, dari pihak kepolisian atau pihak bersangkutan dan pihak bersangkutan yang sudah menabrak kini masih diproses oleh pihak kepolisian. Namun dari pihak moge sendiri sudah ada etikat baik untuk melanjutkan apa yang dilakukan oleh anggotanya yang terjadi di jalan raya ini, dan dengan secara kekeluargaan. Kemudian setelah mendapatkan informasi dari pihak kepolisian yang kami dapatkan di lapangan, hingga saat ini ya, pihak kepolisian sedang melakukan penyidikan dan selanjutnya dilakukan penyidikan di kemudian hari. Dan untuk motor moge sendiri sudah tidak ada di kantor kepolisian Polsek Kalipucang. Dan sempat tadi Tribuners pihak moge ya sempat mendatangi lokasi rumah duka dan yang berada di sekitar lokasi TKP, dan sempat mengunjungi makam
pemakaman kedua bocah yang tertabrak motor gede. Dan mereka sudah ada beretikat baik dan tinggal menunggu secara kepastian hukum untuk tindak lanjut berikutnya. Begitu. Terima kasih Fatna atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Warga Kelurahan Pateten 1, Kecamatan Air Tembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, menutup jalan tol Manado Bitung pada Sabtu 12 Maret. Warga menutup jalan tol Manado Bitung, tepatnya di kilometer 39 gerbang tol Bitung, menggunakan tempat tidur spring bed rusak akibat banjir beberapa tahun silam. Penutupan jalan tersebut dilakukan warga karena kecewa dengan kondisi banjir yang kerap mereka alami setiap kali hujan deras. Untuk mengetahui info lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Manado, Christian Wayongkere, yang akan menyampaikan laporannya. Silahkan, Christian. Selamat siang, rekan Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, dapat kami laporkan dari Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret tahun 2022 kemarin berlangsung aksi penutupan jalan tol Manado Bitung oleh masyarakat Kelurahan Pateten 1, Kecamatan Air Tembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Penutupan dilakukan di jalur keluar dari gerbang tol Bitung yang pada tanggal 25 Februari 2022 baru saja diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Penutupan tepat di gerbang atau tepat di akses keluar di dua lajur akses keluar gerbang tol Bitung, tepatnya di kilometer 39, Tribuners. Dan rekan Mei bersama Tribuners dapat kami laporkan penutupan tersebut berlangsung mulai sekitar pukul 15.30 atau jam setengah 4 sore sampai pukul jam 8 atau sekitar jam 8 malam. Atau ada sekitar 4-5 jam akses jalan tol yang keseharian dipakai sebagai jalur keluar kendaraan roda 2 dan lebih dari jalan tol gerbang tol Bitung. Dan dari penelusuran kami di lokasi penutupan jalan tol Manado Bitung, tepatnya di kilometer 39 segmen atau gerbang tol Bitung, karena masyarakat kecewa dan meluapkan kecewaan dan kemarahan bahkan kekesalan mereka karena diduga akibat pengerjaan jalan tol Manado Bitung tersebut, rumah mereka kerap tergenang atau menjadi langganan banjir. Meskipun menurut warga, sebelum adanya proyek atau mega proyek jalan tol Manado Bitung tersebut, memang di wilayah tersebut menjadi langganan banjir. Namun, tak separah beberapa banjir yang terjadi dalam waktu bersamaan. Biasanya, sebelum ada jalan tol ini, rumah-rumah warga yang ada di Kelurahan Pateten 1, Kecamatan Air Tembaga, Kota Bitung, hanya kebanjiran setinggi lutut orang dewasa. Namun beberapa tahun ini pasca adanya pembangunan jalan tol Manado Bitung, debit atau ketinggian air sudah mencapai dada orang dewasa, dan peristiwa ini terakhir kali terjadi pada bulan Oktober silam tahun 2021 kemarin dan menyebabkan juga beberapa rumah terendam air, sama seperti peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu sore kemarin tanggal 12 Maret 2022, ada belasan hingga puluhan rumah yang terendam banjir, sama seperti pada
medio Oktober 2022 kemarin. Dan ironisnya, menurut warga tidak ada tiket baik dari pihak PP Jalan Tol maupun Jasa Marga Tol Manado Bitung atas musibah yang dialami oleh masyarakat. Hanya ada ganti rugi sebesar 500.000 hanya sekitar 2 kali kalau menurut keterangan warga. Dan sampai saat ini pihak PP ataupun Jasa Marga belum memberikan keterangan resmi terkait dengan tudingan atau dugaan yang disampaikan warga bahwa akibat pembangunan jalan tol itu membuat atau berdampak pada banyak rumah warga di Kelurahan Pateten 1 saat hujan deras turun tergenang banjir. Adapun penutupan dilakukan oleh warga Kelurahan Pateten 1 Kecamatan Nirtembaga menggunakan barang-barang dari dalam rumah yang merupakan atau puing-puing sisa-sisa dari banjir beberapa tahun kemarin seperti tempat tidur spring bed yang menurut warga adalah barang bukti hasil atau barang bukti peristiwa banjir pada beberapa tahun lalu yang memang sengaja tidak dibuang oleh masyarakat agar menjadi saksi bahwa mereka merupakan korban dari pembangunan jalan tol Manado Bitung. Kemudian mereka juga menutup menggunakan batu, keranjang ikan, maupun fer dari tempat tidur spring bed yang rusak. Dan pada penutupan tersebut juga terpantau mendapat pengawalan ketat dari unsur TNI dan Polri, khususnya Polres Bitung dan Polsek Nirtembaga, dan sempat juga didatangi oleh Kapolres Bitung AKBP Alam Kusuma Irawan bersama jajaran pejabat utama Polres Bitung yang melihat upaya dan tindakan yang diambil atau dilakukan oleh PP Jalan Tol maupun Jasa Marga yang menurunkan atau mengerahkan 1 unit eksavator mini untuk membersihkan saluran air yang ada tepat di samping jalan tol yang diduga menjadi sumber malapetaka bagi masyarakat yang tinggal di Kelurahan Pateten 1, di mana saluran tersebut dibangun oleh pihak jalan tol namun pemanfaatannya atau fungsinya tidak optimal karena kerap air meluber atau meluap keluar ketika hujan deras turun. Padahal PP Jalan Tol maupun Jasa Marga sudah melakukan upaya untuk membuat saluran yang ada di tepat di samping jalan tol dan berbatasan langsung atau bersebelahan langsung dengan pemukiman warga Kelurahan Pateten 1. Namun setiap kali hujan deras, air dari saluran itu terus meluap hingga volume yang deras dan membuat rumah warga tergenang air dan merusak barang-barang elektronik lainnya. Dan dapat kami laporkan, Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada, peristiwa banjir yang terjadi pada hari Sabtu kemarin sudah yang kesekian kalinya terjadi dan dialami oleh sebagian besar masyarakat Kelurahan Pateten 1. Jadi hampir keluarga yang sama yang mengalami musibah tersebut. Bahkan dari keterangan yang kami himpun, beberapa warga yang menjadi korban adalah perangkat kelurahan seperti Pala atau kepala lingkungan dan ketua-ketua RT. Dan dari amatan kami, seperti juga yang Anda saksikan dalam video, pembersihan puing-puing atau peralatan yang dipakai untuk menutup jalan tol dibersihkan oleh pihak security jalan tol dan dari pihak Jasa Marga maupun PP Jalan Tol, dan mereka juga tadi malam sampai sekitar pukul 11 atau pukul 10 malam masih melakukan pengerukan atau pembersihan saluran yang tersumbat dengan botol air mineral, plastik-plastik dan benda-benda lainnya yang membuat saluran itu tersumbat dan air meluber atau meluap hingga menggenangi rumah warga. Dan pembersihan itu dilakukan oleh PP Jalan Tol dan Jasa Marga menggunakan 1 unit eksavator mini sambil disaksikan oleh masyarakat, aparat pemerintah Kelurahan Nirtembaga 2, Pateten 1, Kecamatan Nirtembaga,
ada lurah setempat, ada camat Tertembaga Ibu Olin Tempo, dan jajaran TNI Polri, serta pihak dari PP Jalan Tol maupun Jasa Marga. Demikian laporan dari Kota Bitung, Tribun Manado, Christian melaporkan. Rekan Mei, dan terima kasih. Baik, terima kasih Christian atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang korban banjir. Berikut tayangannya untuk Anda. Dulu saja Pateten banjir cuma sampai di sini, ini. Sekarang di mana DP banjir? Sudah sampai di leher. Habis barang dalam rumah. Makanya baru-baru itu oto sampah datang mau angkat, kita tidak kasih. Karena apa? Ini bagai barang bukti untuk pemerintah. Supaya pemerintah tahu bagaimana orang rakyat biasa terus menderita begini. Ini ulah ini. Ulah ini, bikin ini. Satu dunia. Saya keluhan untuk jalan tol, kalau boleh tolong lihat dulu, turun kemari lihat, karena solusi kita sebagai masyarakat biasa di sini ada jalur untuk air tapi tidak terbenam air. Jadi minta tolong, iya, tidak ada air di sini, cuma ada air bagi saluran kita yang sebelah sana, sebelah kiri. Jadi kami mohon kepada pemerintah setempat kalau boleh tolong lihat akang kesiang ini, masyarakat di Pateten. Sudah 2 kali banjir parah seperti ini. Sekarang air sudah sampai di sini lagi. Air tidak masuk di saluran air, tapi di rumah warga? Di rumah warga semua. Air tidak masuk ke dalam begini, cuma dia habis ke rumah warga semua. Sebelum ada jalan tol bagaimana, Bu? Sebelum ada jalan tol memang Pateten sering banjir, tapi tidak separah ini. Cuma ada di mata kaki. Harapannya, Bu? Ya? Harapan masyarakat apa, Bu? Harapan masyarakat untuk bagaimana masyarakat, coba mari sini. Ada pengeluhan apa dari masyarakat? Sampai kapan ini, Bu? Ini dari tahun lalu tanggal 20 Oktober untuk banjir. Nah, ini lagi sama seperti ini. Yang banjir tahun lalu tanggal 20 Oktober. Baru hari ini setengah. Seorang pria berinisial ES 57 tahun tewas di Jalan Pondok Kacang Raya, Tajur, Ciledug, Kota Tangerang pada Sabtu 12 Maret pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Warga yang tinggal di sekitar Jalan Pondok Kacang Raya, Hanafi, mengatakan ES tewas saat berjalan kaki dalam kondisi jalan yang terendam banjir. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Warta Kota, Gilbert Sam Sandro, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Sam. Ya, baik, Mei. Kemarin Sabtu 12 Maret 2022, seorang pria berinisial ES yang berusia 57 tahun tewas saat sedang berjalan kaki di Jalan Pondok Kacang Raya, Tajur, Ciledug, Kota Tangerang. Kapolsek Ciledug, Kompol Pol Tarlumban Gaul, mengatakan ES tewas di jalan tersebut saat kondisi jalan sedang hujan dan sedang terendam banjir. Dugaan sementara ES tewas lantaran tersetrum arus pendek yang berada di sekitar lokasi kejadian. Lebih lanjut, Hanafi, warga sekitar Jalan Pondok Kacang Raya, Tajur, Ciledug, Kota Tangerang, mengatakan ES ES baru saja pulang bersama istri dan anaknya menghadiri acara pernikahan kerabatnya dari Bekasi, dan saat ingin kembali ke kawasan Pondok Kacang, Kota Tangerang, ES menepi terlebih dahulu bersama istri dan anaknya di salah satu minimarket yang berada di Jalan Pondok Kacang Raya tersebut. Dan kemudian Jalan Pondok Kacang Raya tersebut diakui ES memang kerap terjadi banjir ketika dituruni hujan. Saat air mulai naik dan banjir tersebut mulai naik juga ke pinggir minimarket tempat ES dan anak dan istrinya berlindung, ES mencoba memindahkan sepeda motornya ke tempat yang lebih aman. Namun saat ingin kembali ke lokasi tempat anak dan istrinya berada, ES justru tersangat oleh arus listrik yang mengalir di dalam air tersebut. Hanafi mengatakan arus listrik itu berasal dari salah satu kabel yang putus saat hujan deras turun. Kabel tersebut
diakui Hanafi tersambar petir hingga menyala seperti itu, Mei, dan salah satu dari bagian kabel itu putus dan terjatuh ke dalam air tersebut sehingga membuat ES tewas. Selanjutnya ES baru bisa dievakuasi oleh warga sekitar sekira setengah jam kemudian. Warga sekitar mencoba menyelamatkan ES dengan menggunakan tongkat ataupun bambu berukuran panjang. Warga Hanafi mengatakan warga sekitar tidak berani mengambil langsung ES dari dalam genangan air tersebut karena mengetahui kondisi air masih berada arus pendek listrik di dalam air tersebut. Jadi sekitar setengah jam kemudian atau 30 menit kemudian ES baru berhasil bisa dibawa ke pinggir jalan menggunakan setelah beberapa warga bergotong royong menggunakan kayu dan juga beberapa alat seadanya. Selanjutnya ES dibawa ke Rumah Sakit Akidah Ciledug Kota Tangerang dan kemudian diketahui nyawa dari ES sendiri tidak terselamatkan. Demikian laporan dapat sampaikan Meg di Sandro dari Ciledug Kota Tangerang melaporkan. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih Sam atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang warga. Berikut tayangannya untuk Anda. Terus jam berapa, Pak? Jam 3-an? Hujan mulai jam 2. Ah, jam 2. Ya jam 3, nah, jam 3 kabel itu kebakar. Kesambar listrik apa gimana tuh? Kesambar ya, petir apa gimana? Nggak tahu. Enggak petir itu kata tukang PLN. Iya. Nempel kabel listrik bocor. Oh. Nah, jadi nempel ke kabel Telkom gitu. Terus? Ya kabel Telkom jadi putus ke bawah. Ngejuntai gitu, ngejuntai ke bawah ya? Iya, ke jalan. Posisi lagi hujan? Iya. Terus yang korban tadi, Pak, posisinya naik motor atau lagi jalan kaki? Jalan kaki? Iya, jalan kaki. Dari arah mana, Pak? Dari arah sini. Arah sono, arah... Ke sana kan Ciledug. Dari arah Ciledug mau ke sana, mau ke Alpa situ. Sono dari mana, Pak? Pondok Kacang. Oh, berarti mau dari Ciledug ke Pondok Kacang, iya, jalan kaki. Jalan kaki dia. Udah jalan, itu air udah jalan berapa langkah dia, Pak, di airnya tuh? Apa pas? Baru 2 langkah langsung kenapa dia rupanya. Berarti baru 2 langkah di air iya, tuh? Iya. Waduh. Barangkali udah ada kena kawat ya kabelnya tuh. Berarti dia baru 2 langkah nginjek air itu ya? Iya. Langsung setrum? Langsung jatuh. Sempat minta tolong atau Bapak lihat? Ya aku nggak minta tolong lagi, Pak, udah langsung jatuh begitu. Langsung jatuh gitu aja? Enggak. Berarti langsung lagi. Terus habis itu Bapak ngeliat atau warga yang lain ngeliat, berani nolongin nggak? Itu nolongin pakai galah pakai ituan apa kawat-kawatnya diangkat ke atas begitu. Kawat-kawat. Iya, kabel-kabelnya diangkat ke atas. Iya. Oh. Doang. Baru udah diangkat di atas? Baru orangnya. Berani? Iya. Baru Bapak sama warga lain berani masuk ke air itu ya? Iya. Oh. Juga kalau berani megang langsung pakai alat juga pakai gituan. Kayu ya? Iya. Tarik ke pinggir. Tarik ke pinggir pakai kayu ya? Itu kejadian jam-jam 3-an tuh Pak ya? Liwat itu mah setengah 4 lah itu jadi itu mah. Kami akan kembali selesai jeda sejenak Tribuners, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kericuhan terjadi di Jalan HM Yamin seusai pihak PT Kereta Api Indonesia mencoba menyita sebuah rumah di sana. Dari potongan video, tampak warga yang menggunakan atribut Partai PDI Perjuangan cekcok dengan pihak PT KAI saat berupaya menyita sebuah rumah. Warga yang menolak relokasi tersebut melawan dan melempari petugas di sana. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Medan, Anugrah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Anugrah.
Oke, selamat siang Tribuners dan Mei. Saya Nugraha Nasution dari wartawan Tribun Medan. Nah, mengenai adanya kericuhan soal semalam ya, pada hari Sabtu sekitar pukul 7:30 pagi telah terjadi kericuhan soal adanya penggusuran begitu atau penertiban dari sebuah rumah yang merupakan salah satu aset dari PT Kereta Api Indonesia yang berada di Jalan Kiai Wahid. Maksud saya jalan di Kota Medan, di HM Hasim yang berada di Kota Medan itu semalam ada kericuhan karena ada upaya dari PT KAI begitu untuk melakukan penertiban aset yang ditempatin oleh salah satu keluarga dari mantan dari pekerja begitu atau karyawan yang sudah menempati tempat itu selama beberapa tahun gitu. Jadi semalam ada sempat terjadi kericuhan antara masyarakat di sana yang kebetulan mereka adalah simpatisan dari salah satu partai itu, karena mereka adalah orang yang pada saat itu atau masyarakat yang membantu begitu soal adanya pertikaian atau soal beda pendapat ya begitu, karena mereka merasa jika lokasi itu sebenarnya adalah milik masyarakat dan sedang digugat, dan pada mereka meyakini kalau gugatan mereka itu sudah dimenangkan oleh warga, salah satu warga yang menempati tempat tersebut. Nah, semalam bisa dilihat berdasarkan video yang kita terima, di situ sempat terjadi saling serang begitu atau masyarakat di sana melawan ketika PT KAI mencoba merelokasi bangunan yang ada di sana. Menurut dari Humas PT KAI sendiri, Mahendro menyatakan semalam sempat ada ketegangan beberapa saat sebelum PT KAI berusaha untuk menertibkan bangunan di sana, namun Mahendro menyatakan ketegangan itu akhirnya bisa diredam setelah pihaknya melakukan mediasi begitu, dan di sana juga sudah ada dari petugas keamanan. Mahendro sendiri mengatakan penertiban itu, atau dia tidak mengatakan itu penggusuran, melainkan penertiban adalah sebuah rumah yang berbentuk aset dari PT KAI itu seluas 1.500 meter persegi dengan luas bangunan 228 meter persegi yang sebenarnya itu adalah aset milik PT KAI begitu, karena dan memang sudah ditempati beberapa tahun oleh keluarga yang dulunya pernah bekerja di PT KAI. Nah, sampai sejauh ini Mahendro mengatakan jika mereka sudah melakukan penertiban sesuai peraturan, meskipun masyarakat di sana menyatakan kalau sebenarnya aset tersebut sebenarnya sudah dimiliki oleh warga. Nah, salah satu yang memprotes dari tindakan penggusuran atau penertiban itu adalah Anton Simanjuntak, Paul Anton Simanjuntak, maksud saya, salah satu ketua DPRD Kota Medan Komisi 4 yang menyatakan jika PT KAI melakukan penggusuran itu tidak sesuai prosedur begitu. Dia meyakini jika gugatan yang kemarin dilayangkan oleh masyarakat di sana itu sebenarnya sudah jelas dan sudah dimenangkan masyarakat. Jadi Paul Anton sendiri menyatakan jika PT KAI melakukan penggusuran itu tanpa ada surat-surat, khususnya surat anjuran begitu dari Pengadilan Negeri Medan begitu. Dan dia juga mengutuk keras atas penggusuran atau penertiban yang dilakukan oleh PT KAI, dan dia mengusulkan agar masyarakat segera melaporkan kejadian itu kepada DPRD agar DPRD Medan segera memanggil PT KAI terkait polemik yang terjadi. Nah, sempat juga semalam memang terjadi kericuhan. Kita berdasarkan dari fakta-fakta yang kita kumpulkan, memang ada beberapa kader PDIP di sana yang mencoba melakukan perlawanan ketika PT KAI itu mencoba memasuki rumah yang
yang disengketakan begitu, walaupun akhirnya sempat ada pelemparan kayu, dan mereka juga mengusir dari petugas PT KAI hingga akhirnya terjadi mediasi, dan akhirnya PT KAI semalam sudah berhasil menyita atau menertibkan rumah yang disengketakan dengan memagari dengan seng begitu, dan juga mereka sudah memasang pelang jika aset tersebut sekarang sudah disita oleh PT KAI. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Anugrah dari Tribun Medan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Warga perumahan Puri Kencana Ungu dan Yuki Vista Garden KM 18 Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Bintan, memiliki kreativitas yang unik. Pasalnya, mereka memanfaatkan limbah plastik menjadi paving block. Ide kreatif ini muncul ketika RW setempat berbincang bersama warganya agar bisa memanfaatkan sampah limbah plastik menjadi sebuah kerajinan. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Batam, Fandi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Fandi. Baik, rekan Mei, selamat siang Tribuners. Terkait dengan kreativitas masyarakat warga perumahan Puri Kencana dan Ungu dan Yuki Vista Garden kilometer 18 Kecamatan Bintan Timur ini berawal dari sampah yang memang menjadi momok ataupun permasalahan di tengah-tengah masyarakat, sehingga Ketua RW setempat inisiatif untuk merapat atau meremukan hal itu bersama warganya. Hal ini muncul ketika warga melihat referensi untuk cara mendaur ulang sampah plastik yang memang butuh ratusan tahun untuk bisa sehingga dengan cara idenya Ketua RW, masyarakat juga langsung mendukung dan mencoba untuk mengikuti ide daripada RW setempat. Kebetulan Ketua RW setempat merupakan usaha, dia pun langsung merakit besi-besi sisa daripada di bengkelnya, langsung membuat cetakan berupa cetakan paving block yang memang ada desainnya langsung dibuat oleh Ketua RW setempat. Setelah itu dia mengajak masyarakat untuk mendaur ulang sampah dan untuk memilah-milah sampah di daerah perumahan tersebut. Setelah dilakukan pemilahan, mereka pun membakar dengan menggunakan beberapa bahan yang nantinya akan digunakan dalam percetakan limbah plastik tersebut dengan menggunakan oli dan pasir untuk bahan-bahannya. Namun untuk mendaur ulang limbah plastik tersebut, mereka menggunakan drum daripada drum bekas dipotong. Itulah menjadi wadah untuk mendaur ulang sampah tersebut. Setelah itu mereka menggunakan gas juga untuk membakar agar plastik itu mencair sehingga bisa digunakan. Setelah dilakukan percobaan, hasil itu pun memuaskan dan bisa digunakan di sejumlah lingkungan perumahan, termasuk di depan rumah Ketua RW sendiri. Sangat bagus ketika digunakan dan dicat sedemikian rupa. Atas hasil tersebut, pihak RW juga akan menggunakannya di lingkungan perumahan, dan itu merupakan ide yang mereka gagas dalam beberapa bulan terakhir ini, dan baru satu setengah bulan mereka memanfaatkan limbah plastik tersebut di lingkungan perumahan mereka. Demikian, Mei. Ya, baik, terima kasih Fandi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua RW setempat. Berikut tayangannya untuk Anda.
selama ini kan keresahan saya pribadi untuk mengatasi masalah sampah, khususnya sampah plastik ini. Bagaimana caranya bisa dimanfaatkan daur ulang. Minimal untuk kebutuhan kita lah, khususnya untuk pasung. Kemudian ya saya ada ide untuk itu mendaur ulang plastik seperti yang udah kita demonstrasikan tadi. Ya alhamdulillah ada hasil. Ini berkat dukungan rekan-rekan semua, warga kita khususnya perumahan Puri Kencana Agung dan juga Vista Garden. Karena apapun masalah yang ada di komplek ini kan masalah kita bersama. Khususnya masalah sampah yang selama ini bikin momok dalam masyarakat. Pada umumnya di mana-mana kita lihat sampah berserakan, khususnya limbah sampah plastik ini, karena untuk peleburannya kan butuh ratusan tahun. Jadi dengan adanya ini bisa kita manfaatkan. Sampai saat ini sudah digunakan di mana saja nih Pak RW untuk saat ini? Sementara untuk sementara per rumah lah. Ya, siap. Karena untuk contoh juga lah. Karena kedepannya target kami untuk jangka panjangnya bisa lah kita manfaatkan untuk lingkungan sekitar. Bisa ini masih. Mantan peserta audisi Indonesian Idol, Gabe Welly, membuat laporan ke Polda Sumatera Utara terkait namanya yang disebut-sebut dicatut dalam investasi koin digital Gabe First Coin. Dia mengaku namanya digunakan oleh seorang bernama AHA di Telegram untuk menggait orang agar menginvestasikan uangnya ke Gabe First Coin. Belakangan diketahui banyak orang yang menagihnya agar uang yang sudah mereka investasikan sebanyak 360 juta rupiah dikembalikan. Padahal ia mengaku sama sekali tidak tahu menau soal namanya yang dijadikan akun Gabe First Coin di Telegram hingga banyak yang menginvestasikan uangnya. Ia menyebut AHA sengaja menggunakan namanya untuk mencari keuntungan. Gabe mengklaim tak menerima sepeser pun uang dari hasil investasi koin digital tersebut. Ia pun mengakui dirinya hanya sebagai brand ambassador di platform investasi digital Gabe First Coin. Kuasa hukumnya, Adian Hariman Siregar, mengatakan nama kliennya yang dicatut disebut menjanjikan kemenangan dan keuntungan. Padahal kliennya disebut tak melakukan hal tersebut. Ia juga meminta agar masyarakat tidak berinvestasi di akun koin digital tersebut karena mereka menduga investasi tersebut tidak memiliki izin. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya, Mesa Dasirait, beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!